Hidup itu bukan panggung penuh tarian indah. Hidup itu arena, tempat darah bercampur dengan air mata, tempat luka beradu dengan tawa palsu, tempat kamu diuji sampai tulang terdalammu bergetar. Masalah datang tanpa mengetuk pintu, kadang menghantam kepalamu tanpa aba-aba, membuatmu ingin menyerah dan mengutuk segalanya. Tapi ada orang-orang yang tetap tenang, meski badai merobek kulit mereka. Mereka seolah punya rahasia tersembunyi, semacam kunci yang membuat mereka tetap berdiri ketika orang lain sudah roboh. Ketenangan itu bukan bawaan lahir, melainkan hasil dari luka yang dipelajari, air mata yang diperas jadi kekuatan, dan pikiran yang ditempa di bawah tekanan hidup. Orang yang bisa tetap tenang dalam masalah berat, bukan berarti mereka tidak sakit, tapi mereka tahu bagaimana cara menghadapi sakit tanpa menjadikan diri mereka sampah emosional. Dan rahasia mereka bisa jadi adalah sesuatu yang seharusnya juga kamu miliki. Pertama, mereka tahu bahwa panik hanya memperburuk segalanya. Kamu boleh meronta, boleh menjerit, boleh memaki dunia, tapi panik tidak pernah menyelesaikan apapun. Panik itu ibarat bensin yang kamu siram ke api, bukannya padam, malah membakar lebih besar. Orang yang tenang tahu satu hal penting, semakin kacau situasi, semakin harus dia memperlambat detaknya. Ketika masalah menghantam, kepanikan hanya membuat otakmu beku. Kamu kehilangan logika, kehilangan arah, dan akhirnya memperparah keadaan. Tapi kalau kamu diam sebentar, tarik napas dalam, dan membiarkan detik berjalan, kamu akan melihat celah jalan keluar. Itu rahasia orang yang tidak gampang terbakar keadaan. Ketenangan bukan berarti pasif, itu berarti kamu memilih untuk menahan diri sebelum merusak segalanya. Panik adalah kelemahan murahan, tenang adalah senjata kelas berat. Orang yang kuat tahu bagaimana menahan diri agar tidak menelan racun emosinya sendiri. Jadi, kalau kamu masih gampang panik setiap kali masalah datang, sadarlah, kamu sedang mengekspos kelemahanmu sendiri di depan dunia. Latih dirimu dengan ritual jeda. Saat masalah menghantam, jangan langsung bereaksi. Tutup matamu sebentar, tarik napas dalam 3 kali, rasakan detak jantungmu, lalu paksa dirimu menghitung perlahan sebelum berbicara atau bertindak. Gerakan kecil itu mungkin terlihat remeh, tapi disitulah perbedaan antara orang yang hancur karena emosinya dan orang yang berhasil menjinakkan badai dalam dirinya. Kedua, mereka sudah terbiasa mengunyah rasa sakit. Orang yang kuat itu bukan orang yang tak pernah jatuh, tapi orang yang sudah terlalu sering jatuh sampai jatuh itu sendiri sudah menjadi bahasa ibunya. Mereka sudah bersahabat dengan rasa sakit. Mereka tidak lagi terkejut ketika hidup menampar, karena mereka tahu tamparan itu bagian dari perjalanan. Ketika masalah datang, orang biasa mengeluh dan menangis. Tapi mereka yang tenang justru tersenyum getir, karena bagi mereka, rasa sakit adalah pengingat bahwa mereka masih hidup. Luka bukan tanda akhir, tapi tanda bahwa tubuh dan jiwa sedang ditempa jadi lebih keras dari baja. Bersahabat dengan sakit bukan berarti menikmatinya. Itu berarti menerima bahwa sakit adalah komponen wajib kehidupan. Semakin kamu melawan sakit, semakin kamu tersiksa. Tapi kalau kamu bisa merangkulnya, sakit itu akan berubah jadi tenaga pendorong. Mereka yang tenang dalam badai adalah mereka yang sudah mengunyah pahitnya hidup, sampai lidahnya mati rasa. Dan justru di situ letak kekuatan mereka. Berhenti lari dari sakit. Rasakan, hadapi, telan, lalu pelajari. Alih-alih menutup mata, duduklah bersama rasa itu, tanyakan apa pesannya. Tulis di kepala, aku tidak akan mati hanya karena rasa sakit. Semakin kamu berani menatapnya, semakin kecil ia terlihat. Inilah cara paling realistis agar kamu berhenti jadi budak luka dan mulai menjadikan sakit sebagai pelatih pribadimu. Ketiga, mereka tahu masalah bukan akhir dunia. Masalah besar sering terasa seperti akhir dari segalanya. Tapi orang yang tenang tahu bahwa dunia tidak berhenti hanya karena kamu sedang menderita. Matahari tetap terbit, waktu tetap berjalan, dan hidup tetap menuntutmu untuk bergerak. Kalau kamu menganggap masalah adalah akhir dunia, kamu sudah kalah sebelum bertarung.
Tapi kalau kamu melihat masalah hanya sebagai bagian kecil dari perjalanan panjang, kamu akan menemukan kekuatan untuk melanjutkan langkah. Perspektif itu yang membuat sebagian orang terlihat dingin, meski hatinya sebenarnya penuh luka basah. Orang yang tenang tahu bahwa hidup punya siklus, kesulitan datang dan pergi sama seperti hujan yang selalu berganti dengan matahari. Tidak ada badai yang abadi, yang ada hanya manusia yang salah percaya bahwa penderitaan akan tinggal selamanya. Dan itulah kenapa mereka tetap berdiri, tetap penuh harap, karena mereka tidak pernah menyerahkan hidup mereka pada ilusi bahwa masalah adalah akhir. Latih dirimu untuk selalu bertanya, apa yang masih bisa kulakukan meski semua terasa runtuh? Alihkan fokus dari apa yang hilang ke apa yang masih ada. Tulis rencana kecil, meski hanya satu langkah sederhana, entah itu menata ulang jadwalmu, mencari bantuan, atau sekadar istirahat. Dengan begitu, kamu melatih otakmu untuk tetap bergerak maju, bukan tenggelam dalam rasa putus asa. Keempat, mereka tidak gampang terikat pada hal yang bisa hilang. Akar dari sebagian besar rasa panik adalah keterikatan. Kamu terlalu mencintai sesuatu sampai lupa bahwa apapun di dunia ini bisa hilang dalam sekejap. Orang yang tenang tahu hukum aliran hidup, tidak ada yang benar-benar milikmu. Mereka yang bisa menghadapi masalah berat tanpa hancur adalah mereka yang tidak terlalu menggenggam dunia. Uang bisa lenyap, jabatan bisa dicopot, orang yang kamu sayangi bisa pergi. Mereka sadar semua itu hanya pinjaman. Ketika hilang, mereka tidak kehilangan diri mereka sendiri. Kamu bisa menderita karena kamu menolak kehilangan, tapi orang yang tenang menerima bahwa kehilangan adalah harga dari kehidupan. Itu bukan pengkhianatan semesta, melainkan aturan main sejak awal. Jika kamu belajar melepas, kamu akan menemukan kekuatan yang menakutkan. Orang tidak bisa menjatuhkanmu dengan mengambil sesuatu darimu, karena kamu sudah siap merelakan sebelum mereka merebut. Ingat, semakin longgar genggamanmu pada dunia, semakin kuat dirimu menghadapi guncangan. Yang kelima, mereka memilih diam daripada meracau. Masalah sering membuat orang sibuk meracau. Mereka mengeluh, menyalahkan, dan menebar energi busuk ke sekitarnya. Tapi orang yang tenang tahu, kata-kata itu seperti bumerang, dan bumerang itu bisa menghantam balik pelemparnya. Diam bukan tanda lemah, diam adalah tanda bahwa kamu menguasai dirimu sendiri. Orang yang benar-benar kuat tidak membuang energinya untuk drama murahan. Mereka menghemat napas untuk langkah nyata, bukan untuk percakapan yang meracuni udara. Ketika masalah berat datang, mereka lebih banyak mengunci mulut. Mereka tahu setiap kata yang keluar dalam keadaan emosional hanya akan jadi racun. Jadi mereka simpan, mereka olah dalam kepala, dan baru bicara ketika saatnya tepat. Itulah kenapa mereka bisa tetap tenang, karena mereka tidak membiarkan mulut mereka mengkhianati ketenangan batin mereka. Saat emosi menekan, paksa dirimu untuk menunda bicara. Tarik napas dalam, atau tulis dulu semua keluhanmu di kertas, lalu bakar. Dengan begitu, energi racun tidak keluar dalam bentuk kata yang bisa meracuni orang lain. Diam yang terkendali akan membuatmu terlihat lebih berwibawa, sekaligus menjaga martabatmu. Keenam, mereka tidak menggantungkan kebahagiaan pada dunia. Kesalahan terbesar manusia adalah menaruh kebahagiaan pada hal-hal yang rapuh, pada harta, pada status, pada validasi orang lain. Begitu semua itu hancur, jiwanya ikut hancur. Tapi orang yang tenang tidak menggantungkan dirinya pada itu semua. Mereka tahu kebahagiaan sejati tumbuh dari dalam, dari pondasi batin yang tidak bisa direbut siapapun. Karena itu, meski masalah datang menghantam dari segala arah, mereka masih bisa menjaga senyum getir di wajahnya. Keenam, mereka tidak menggantungkan kebahagiaan pada dunia. Kesalahan terbesar manusia adalah menaruh kebahagiaan pada hal-hal yang rapuh, pada harta, pada status, pada validasi orang lain. Begitu semua itu hancur, jiwanya ikut hancur. Tapi orang yang tenang tidak menggantungkan dirinya pada itu semua.
Mereka tahu kebahagiaan sejati tumbuh dari dalam, dari pondasi batin yang tidak bisa direbut siapapun. Karena itu, meski masalah datang menghantam dari segala arah, mereka masih bisa menjaga senyum getir di wajahnya. Orang-orang bisa mengambil segalanya dari orang semacam ini, tapi mereka tidak bisa merampas ketenangan dari manusia jenis ini, karena ketenangan mereka bukan tergantung pada dunia, melainkan pada keyakinan diri mereka sendiri. Inilah rahasia yang membuat mereka terlihat berbahaya, dalam arti yang baik, karena mereka sudah kebal terhadap kehilangan. Bangun kebahagiaan dari hal yang tidak bisa diambil siapapun, pikiran, hati, dan iman di dirimu. Lakukan hal-hal kecil yang meneguhkan harga dirimu, seperti menepati janji pribadi, menjaga integritas, atau melatih syukur harian. Dengan begitu, ketika dunia merampas apapun darimu, kamu tetap punya pondasi batin yang tak tergoyahkan. Ketujuh, mereka punya pegangan kuat pada sesuatu yang lebih tinggi. Ada alasan kenapa sebagian orang bisa tetap berdiri, meski beban hidup menindih mereka sampai hampir hancur. Rahasianya sederhana. Mereka tidak hanya bergantung pada diri sendiri. Mereka punya pegangan pada sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar logika, lebih kuat dari sekadar tubuh, lebih luas dari sekadar dunia. Orang yang punya pegangan semacam ini tahu, hidup bukan hanya tentang apa yang tampak di mata. Ada tangan yang lebih besar yang sedang mengatur, ada kekuatan yang melampaui akal manusia. Pegangan itu membuat mereka tenang, karena mereka sadar mereka bukan satu-satunya yang bertarung. Ada sesuatu yang menopang di balik layar, bahkan ketika mereka merasa sendiri. Masalah yang bagi orang lain terasa menghancurkan, bagi mereka hanyalah ujian yang harus dilalui. Mereka tidak meremehkan luka, tidak menolak rasa sakit, tapi mereka percaya semua itu bukan sia-sia. Ada alasan, ada tujuan, ada arti yang mungkin baru akan mereka pahami jauh di kemudian hari. Kepercayaan pada sesuatu yang lebih tinggi itu menyalakan api kecil di dalam dada mereka. Api yang membuat mereka tidak pernah benar-benar padam. Inilah rahasia terdalam yang membedakan mereka dari orang yang tak punya pegangan. Kamu bisa merampas harta mereka, merobek harga diri mereka, bahkan mematahkan tubuh mereka. Tapi selama mereka punya pegangan yang kuat pada sesuatu yang lebih tinggi, kamu tidak akan pernah bisa meruntuhkan jiwa mereka. Itu bukan sekadar ketenangan, itu adalah kekuatan yang membuat mereka tak bisa dikalahkan oleh dunia.